Kalau kemudian membesar, otomatis akan lahir firqah-firqah. Makin besar makin banyak firqah, makin besar makin banyak kelompok, makin besar makin banyak golongan. Maka wa'tasimu bihablillahi. Yang penting engkau imannya sama, sholatnya sama. Ayo kita sesama umat Islam. Qurannya sama, Tuhannya sama, Rasulnya sama, cara ibadahnya sama. Kenapa dipersoalkan? Jadi Quran ini kalau kita pahami secara substansial menggambarkan situasi sosial yang hakiki yang akan berjalan sebagai sebuah hukum sejarah sampai kapanpun dan dimanapun. Lihatlah Quran dan hadis dengan kacamata positif dan konstruktif, jangan dari kacamata negatif dan destruktif. 73 itu bukan berarti yang kita lihat umat Islam akan pecah belah, tidak. Tapi yang kita lihat adalah ini tantangan buat kita bagaimana menjadi capital, menjadi modal untuk sebuah pembangunan peradaban. Apalagi dalam konteks Indonesia adalah penduduknya mayoritas terbanyak umat Islam jumlahnya di dunia. Ini modal, ini capital. Bapak, Ibu, dari sisi ini perlu clear. Jangan mempersoalkan firqah, jangan mempersoalkan golongan, jangan mempersoalkan madhab. Yang kita urus adalah bagaimana ini semua menjadi kompak. Tidak harus kemudian semua milih PKS, tidak harus milih PKB semua, tidak harus. Kalau saya yang penting memilih partai Islam. Kenapa? Seburuk-buruk mereka, secilaka-cilakanya mereka, masih ada nilai Islam yang mereka perjuangkan. PKB sok, PKS sok. Kalau kemudian ada konflik, ada masalah antar partai, memilih pemimpin yang keliru, kita sayangkan iya, tetapi jangan kemudian kita buang. Seburuk-buruknya partai Islam, tetap mereka kompak melawan dilegalkannya miras, dilegalnya prostitusi. Apakah partai di luar itu sekuat partai Islam dalam menentang? Belum tentu juga. Mari berpikir yang lebih luas. Itu potensi. Kekompakan ini adalah potensi besar umat Islam. Apalagi dalam konteks Indonesia. Kalau ada orang bilang, wah kalau milih pemimpin ini nanti seperti Suriah. Karakter orang Indonesia bisa beda betul dengan karakter orang Timur Tengah. Kalau Bapak, Ibu ke Yaman, mereka ada klan-klan dan mereka punya senjata. Kalau satu dibunuh, mereka perang antar klan. Negara tidak banyak bisa berbuat. Di Indonesia, itu karakternya tawasud tengah. Orang mau narik ekstrim ke kanan, nggak akan sukses. Dan itu sudah terbukti. Narik ke kiri seperti PKI, komunis, nggak berhasil juga. Kalau kemudian kita bedah lagi, masyarakat Indonesia 57% itu ada di Jawa, Pulau Jawa. Dan Pulau Jawa orangnya itu alon-alon asal kelakon. Artinya apa? Cenderung untuk aman, cenderung untuk stabil, cenderung untuk menjaga kedamaian. Mau ditarik ke kanan, ekstrim kanan, nggak berhasil. Ditarik ke ekstrim kiri, nggak berhasil.
Kalau kemudian kita terjemahkan dalam Pancasilanya seperti apa, Undang-Undang Dasarnya 45 seperti apa, inilah tawasudnya bangsa kita. Kalau kemudian ada orang yang